Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salam patunggilan, salam sehat, dengan harapan bahwa kita semua ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Kita ada dalam perjumpaan kita pada saat ini. Dan ini adalah perjumpaan kita dalam peribadatan keluarga yang kita lakukan untuk yang pertama di bulan pembangunan Gereja Kristen Jawetan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada hari Minggu kita telah memulai untuk bulan pembangunan GKJW tahun 2021. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan, mari bersama-sama kita memulai ibadah kita pada saat ini, kita menghayati ibadah ini dan kita mengambil saat teduh. Kita kuduskan ibadah ini dengan pengakuan ibadah kami pada saat ini. Kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang setia pada apa yang sudah diciptakannya dan yang kekal kasih-Nya. Amin. Jemaat kasih Tuhan, kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 2, bait yang kedua dan bait yang keempat, mengawali ibadah ini. Suci, 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 Maha Kudus tersembah di dalam takhta-Mu, menerima khotbah. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 murah dan berkuasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Kami senantiasa percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berfirman kepada kami setiap saat, setiap waktu di dalam hidup kami. Karena Engkau adalah Allah yang berfirman. Oleh karena itu perkenankan pada saat ini kami juga mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang akan berfirman kepada kami di dalam peribadatan ini. Kami percaya bahwa hidup ini Engkau arahkan melalui firman-Mu dan ajari kami pada saat ini untuk mendengarkan apa yang menjadi suara Tuhan, suara yang mengarahkan hidup kami ke dalam kebenaran. Kami sadar akan keterbatasan diri kami sadar akan ketidakmampuan kami. Oleh karena itu kami mohon hikmat Tuhan dalam karya Roh Kudus. Hadirlah tengah-tengah kami ya Tuhan, pimpinlah kami, ajarilah kami untuk mendengarkan suara Tuhan, dan bawa kami untuk mengalami firman Tuhan. Supaya dengan demikian maka firman-Mu tak akan kembali kepada Engkau dengan sia-sia, tapi kembali kepada Engkau dengan buah kehidupan yang ada dalam hidup kami. Bapa di sorga, Engkau yang akan berfirman kepada kami. Kami mendengarkannya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama pada saat terambil dari Injil Markus pasal 6, ayat 6b sampai ayat yang ke-13 yang dituliskan untuk kita berikut. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul atas perikop ini, Yesus mengutus ke-12 rasul.
Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kepaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian menjadi firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan meliharanya dalam hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pernahkah kita bertanya? Pernahkah kita bertanya mengapa Tuhan Yesus dalam sejarah pelayanannya, dalam waktu yang singkat itu bisa mendapatkan pengikut yang begitu besar? Dalam catatan Injil-Injil, kita dapat menemukan angka-angka sebesar 4.000, 5.000 orang yang mengikut dia, artinya mengikut Yesus. Atau kita juga memperhatikan ada deskripsi lain yang menyebutkan sejumlah besar orang datang kepadanya, datang kepada Yesus. Apalagi saudara-saudara, kalau hal itu kita bandingkan dengan jumlah penduduk Palestina pada zaman Yesus, yang diperkirakan itu hanya berjumlah 500.000 jiwa. Jumlah penduduk di Yerusalem itu 300.000 jiwa. Dan itu berarti penduduk di luar Yerusalem ada sekitar 200.000 orang yang berada di luar itu, dan mereka berarti tinggal di Galilea. Mari kita bayangkan, 200.000 jiwa dari orang-orang yang ada di Galilea itu, 5.000 orang yang datang kepada Yesus. Yang dikatakan itu hanya laki-laki saja. Tentu kita boleh mengatakan ini adalah sebuah jumlah yang sangat-sangat besar. Nah, kita kembali pada pertanyaan, dari mana dan bagaimana caranya Tuhan Yesus mengumpulkan mereka? Oh, tentu saudara-saudara kita bisa berkata, karena pengajaran Yesus itu menarik dan penuh dengan kuasa. Tentu ini benar. Atau kita juga bisa berkata, Tuhan Yesus itu bukan hanya mengajar tapi juga melakukan banyak mukjizat. Hal ini pun benar. Karena itu juga akan mengundang banyak orang untuk datang. Tetapi saudara-saudara, saya rasa bukan karena alasan-alasan itu saja. Banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Ada hal lain yang lebih mendasar yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus ketimbang sekedar dia mengajar atau melakukan mukjizat di depan orang banyak. Yaitu Tuhan Yesus melakukan pemuridan. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, Tuhan Yesus di awal karyanya itu memilih 12 murid. 12 murid inilah yang kemudian dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Dengan cara bagaimana ia dimuridkan atau mereka dimuridkan? Yang pasti saudara-saudara, mereka itu diajar untuk mendengarkan firman. Kemudian diajar untuk melihat firman.
Kemudian mereka diajar untuk mengalami firman dan kemudian mempraktekkan firman. Inilah sebuah bentuk pemuridan yang jelas, yang nyata, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yaitu mereka diajar untuk mendengarkan firman, melihat firman, mengalami firman, dan mempraktekkan firman. Dan untuk tujuan pemuridan inilah saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak mengajar murid-muridnya itu di dalam kelas tertentu. Tetapi dia mengajak dan mengajar para muridnya berjalan dan mengerjakan firman itu secara nyata dan penuh dengan kuasa. Sementara para murid sedang dimuridkan oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara, maka Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk pergi ke desa-desa mempraktekkan dengan mengungkapkan sesungguhnya kepada mereka itu bahwa mereka itu mempraktekkan pemuridan Yesus. Mereka diutus untuk berdua-dua untuk mengajar dan beritakan Injil, kabar kesukacitaan itu. Mereka tidak boleh membawa apa-apa agar mereka tidak disibukkan dengan apa yang mereka bawa, tidak disibukkan oleh makanan, tidak disibukkan oleh uang, tidak disibukkan oleh pakaian. Mereka hanya membawa firman dan kabar kebenaran kepada keluarga-keluarga. Nah, saudara-saudara, sebenarnya ini adalah langkah taktis. Tapi juga adalah langkah yang sangat strategis. Yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Jadi ada dua langkah mendasar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, dia itu memuridkan 12 orang. 12 orang itu simbol dari 12 suku Israel. Yang kedua, dia memuridkan keluarga-keluarga. Melalui siapa? Melalui 12 murid yang sudah dimuridkan itu. Bagi Tuhan Yesus, saudara-saudara, keluarga itu ada dasar atau fondasi kerajaan Allah. Dari keluarga-keluarga inilah akan muncul kebenaran. Oleh karena itu para murid diminta untuk memulai pemberitaan Injil Kerajaan Allah dari rumah ke rumah. Itu berarti dari keluarga ke keluarga yang lain. Jika mereka diterima dalam keluarga, maka mereka harus tinggal di situ. Untuk apa? Untuk mengajar, untuk membimbing keseluruhan anggota keluarga itu pada pola hidup benar. Didasarkan atas iman kepada Tuhan Yesus. Sampai mereka itu kemudian berpindah ke tempat lain atau ke keluarga-keluarga yang lain. Nah, saudara-saudara, sebenarnya metode seperti ini juga dipakai oleh keluarga-keluarga Yahudi dalam tradisi perjanjian lama. Yaitu untuk mengajar anak-anak mereka. Ulangan menyebutkan begini, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan bicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini adalah sebuah bentuk pengajaran Taurat untuk keluarga-keluarga Israel yang dilakukan oleh mereka yang lebih dewasa kepada anak-anak mereka. Dan metode seperti ini pula lah sebenarnya yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya ke rumah-rumah. Tanpa mereka harus dipusingkan oleh bekal, oleh pakaian, sebab mereka harus menjadi bagian dalam keluarga tersebut. Dan hasilnya saudara-saudara kita akan melihat ini ada sebuah hasil yang sangat baik. Sebab Tuhan Yesus telah melakukannya sendiri. Kalau kita perhatikan saudara-saudara contoh yang sangat konkret. Di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Adalah contoh yang sangat jelas tentang hal ini. Ketika itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan. Dan tibalah mereka di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu punya saudara yang lain yang bernama Maria. Maria duduk di dekat kaki Yesus, mendengarkan perkataannya.
Sedangkan Marta sibuk sekali melayani dia. Dan kita tahu saudara-saudara, keluarga ini dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Dan menjadi sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Oleh karenanya saat Lazarus kakak mereka itu mati, Yesus datang membangkitkan dia. Walaupun pada saat itu para murid sudah melarang dia untuk pergi ke Yudea, tempat tinggal Lazarus. Tapi jelas saudara-saudara, Alkitab menceritakan bahwa Yesus tetap pergi, Yesus tetap membangkitkan Lazarus dari kematian. Dan kemudian kita tahu saudara-saudara, muncul sebuah pengajaran yang sangat indah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 11. Dikatakan begini, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini." Nah saudara-saudara, perjumpaan Yesus dalam keluarga Marta, inilah yang munculkan keselamatan. Bukan hanya untuk keluarga itu, tetapi juga untuk keluarga-keluarga lain yang menerima kebenaran dan keselamatan. Nah Pak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, apa yang saya ungkapkan di depan sebenarnya ingin mengingatkan kepada kita semua. Mari kita mulai kehidupan pemuritan kita, pengajaran kita tentang Tuhan, tentang Yesus, itu dari keluarga kita masing-masing. Saya hanya tidak membandingkan begini. Bulan yang lalu kita ini melaksanakan bulan keluarga GKJW. Bulan ini kita memasuki bulan pembangunan GKJW. Padahal menurut firman Tuhan yang saya sampaikan di depan itu jelas. Yang namanya keluarga itu ada dasar dari kerajaan Allah. Tidak kita juga menghayati bahwa keluarga yang kita bangun, kehidupan spiritual yang kita bangun dalam keluarga kita, itu menjadi dasar atas pembangunan GKJW. Saya menghayati Bapak Ibu dan Saudara-saudara, periode waktu, bulan keluarga, bulan pembangunan GKJW, ini bukan sebuah kebetulan. Ini ada bagian dari cara Allah untuk mengingatkan kepada kita semua warganya. Mengingatkan apa? Mari kita membangun GKJW. Dasarkan apa? Di dasar atas kehidupan keluarga-keluarga kita. Sebagaimana Tuhan Yesus yang memberikan teladan terbaik dalam pemuritannya. Mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia. Melalui murid-muridnya dan kemudian masuk ke dalam keluarga-keluarga. Mari kita menyadari dan menghayati ini dalam kehidupan kita, supaya kita dimungkinkan juga untuk melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus kehendaki ketika dia mengutus muridnya berdua-dua. Amin. Kita mengambil saat teduh. Jemaat kasih Tuhan, kembali kita akan angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 365 bagian B, bait yang pertama dan bait yang keempat. Tuhan ambil hidupku, bersamaan dengan itu kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Harta kekayaanku jadi alat bagimu. Mari bersama-sama kita berdoa.
Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, kami puji, kami sapa, kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyertai dan memimpin hidup kami. Mampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi aktivitas kami. Dan Allah pula yang memungkinkan kami untuk ada dalam perjumpaan melalui persekutuan kudus dalam ibadat keluarga saat ini. Apa yang kami lakukan biarkanlah semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi sarana bagi kami untuk senantiasa ingat bahwa kami anak-anak-Mu terus dan terus belajar untuk memuji, mengagungkan Tuhan dan menyembah Tuhan di dalam hidup kami. Bapa di sorga, kami mengungkapkan puji dan doa kami kepada Tuhan. Dan biarkanlah apa yang kami lakukan pada saat ini dengan ungkapan puji dan doa ini berkenan di hadapan Tuhan. Inilah sembah dan puji doa kami, anak-anak-Mu yang ada dalam keterbatasan, yang Engkau akan menyempurnakannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga boleh bersyukur karena Engkau telah berfirman kepada kami. Apa yang Engkau wartakan bagi kami, biarkanlah itu akan menguatkan diri kami sebagai pribadi dan sebagai keluarga. Lebih-lebih ketika kami mengingat bahwa Tuhan Yesus muridkan murid-muridnya melalui keluarga-keluarga pula, pada akhirnya Injil boleh diberitakan dan Tuhan Yesus boleh dikenal. Hidup dalam kedekatan dengan keluarga-keluarga itu. Maka biarkanlah melalui teladan Yesus dan murid-muridnya itu juga kami boleh belajar untuk memuridkan keluarga kami masing-masing. Membawa anak-anak kami, membawa setiap pribadi yang ada dalam keluarga kami ini untuk hidup dekat dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Supaya pada akhirnya kami boleh menghayati betapa kasih Tuhan itu begitu besar, begitu luar biasa atas kami, menyapa dan memungkinkan kami untuk menjalani kehidupan kami. Seperti juga yang pernah dialami oleh Marta dan Maria ketika ia menyaksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan atas saudaranya yang dibangkitkan dari kematian. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, mampukan kami untuk melakukannya, bukan hanya menjadi pewarta, bukan hanya menjadi pendengar atas firman-Mu itu. Kami juga boleh bersyukur kepada Engkau karena Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena sungguhnya inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, yang kami hidup hanya bergantung kepada Engkau. Apa yang kami berikan kembali kepada Engkau, sungguhnya itulah berkat-Mu yang begitu luar biasa atas kami. Kami anak-anak-Mu terus dan terus belajar untuk memberikan persembahan. Oleh karena itu doronglah kami anak-anak-Mu ini untuk terus dan belajar memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Pakailah ya Tuhan persembahan yang kami kumpulkan. Biarkanlah semuanya berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Bermakna bagi kehidupan dan perkembangan gereja Tuhan. Berkatilah setiap umat-Mu yang telah belajar memberikan persembahan. Berkati dalam setiap pekerjaannya. Berkati dalam setiap keluarganya. Supaya semua umat-Mu sungguh akan boleh mengucap syukur dan mengatakan bahwa berkat Tuhan cukup atas hidupnya. Pada surga, pada minggu ini juga kami boleh menghayati Engkau telah memimpin dan menyertai kami, secara khusus Gereja Kesenjawitan Jemaat Malang. Dan kami boleh mengingat bahwa sudah 98 tahun Engkau menyertai Gereja Kesenjawitan Jemaat Malang. Kami boleh merayakan hari ulang tahun GKJW Jemaat Malang yang ke-98. Dan biarkanlah kami berdoa untuk gereja Tuhan, kami berdoa untuk GKJW Malang ini, Tuhan yang akan senantiasa menyertai, Tuhan yang akan memimpin, Tuhan yang akan berkati. Mampukan kami sebagai gereja Tuhan untuk ada dalam satu kesatuan. Mampukan kami untuk ada dalam hasrat yang sama mewartakan Injil, kajar kesukacitaan bagi dunia. Supaya di tengah-tengah kehidupan kami akan tetap boleh menjadi berkat bagi dunia di mana Engkau menempatkan kami. Bersyukur untuk GKJW Malang yang sudah Engkau sertai sepanjang 98 tahun. Tentu perjalanan yang tidak mudah, biarkanlah apa yang boleh kami terima, apa yang kami alami dalam sejarah pelayanan hidup kami, itu akan membawa kami untuk semakin bertumbuh menjadi semakin dewasa. Yang pasti bahwa kami anak-anak-Mu ini selalu bersyukur untuk gereja-Mu yang sudah Engkau bangun, Engkau tumbuhkan, Engkau mampukan untuk melintasi zaman hingga pada saat ini. Mampukan kami, anak-anak-Mu yang menjadi bagian dari Gereja Kesenjawitan Jemaat Malang untuk terus dan terus bekerja sama berangkulan membangun GKJW Jemaat Malang dengan penuh syukur dan dengan segala ketulusan dan didasarkan atas kasih kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk itu semua. Dan perkenankan pada saat ini kami berdoa secara khusus untuk saudara kami yang ada dalam sakit, terutama mereka yang terpapar COVID. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mengarahkan, Tuhan yang memberikan kekuatan baru kepada mereka supaya saudara kami ini sungguh pada akhirnya boleh Tuhan pulihkan. Kami percaya rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Mampukan kami untuk menghayati bahwa di balik semua peristiwa yang harus kami alami, termasuk kami yang ada dalam sakit dan terpapar COVID ini, Engkau merencanakan sesuatu yang baik bagi kami. Berdoa pula pada saat untuk anak-anak Tuhan yang berada di bangku pendidikan, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menyertai. Mampukan anak-anak Tuhan untuk senantiasa boleh belajar dan memiliki hasrat yang tinggi untuk meraih mimpi dan harapan mereka, supaya pada akhirnya mereka sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi dunia di mana Engkau menempatkan mereka, karena mereka boleh menjadi teladan atas kehidupan yang lain. Sesungguhnya mereka adalah pribadi yang ingin menggapai cita-cita mereka. Oleh karena itu dengarkanlah apa yang menjadi seruan mereka, mampukan mereka untuk sungguh-sungguh meraih mimpi dan harapan itu. Anak-anak Tuhan yang membutuhkan teman hidup, membutuhkan pekerjaan, kami serahkan kepada Tuhan supaya mereka dalam penyertaan dan bimbingan Tuhan. Bapa di sorga, kami senantiasa percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang hidup. Engkau yang akan mendorong kami dan mampukan kami untuk menjalani kehidupan kami ke depan lebih baik dan lebih baik. Pimpinlah kami untuk hidup dalam kerendahan hati. Pimpinlah kami untuk hidup dalam kesabaran. Pimpinlah kami untuk hidup dalam kebijaksanaan, dan pimpinlah kami untuk hidup memperhatikan kehidupan yang lain, saudara kami, ataupun juga dunia di sekitar kami. Supaya pada akhirnya kami boleh hidup bagi dunia ini. Kami sadar akan apa yang kami ungkapkan ini ada dalam keterbatasan. Tuhan sendiri yang menyempurnakan, sebagaimana Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini, dan mari kita angkat satu pujian penutup dari Kidung Jemaat nomor 427 bait yang pertama dan bait yang kedua. Menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka
cinta kasih-Nya. Mari kita mohon berkat Tuhan. Allah, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menjadi sumber dari segala berkat, kekuatan, kesentosaan, kebijaksanaan, dan damai sejahtera, menyertai kita semua, kini dan selamanya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, ibadah kita pada saat ini boleh kita akhiri, biarkan menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita menjalani hidup ini dengan penuh rasa syukur, dan di dalam nama Tuhan. Terima kasih.